Perseteruan mantan pebasket Denny Sumargo dengan seorang wanita bernama Fernie Hassan mencuat ke permukaan publik di tahun 2013 silam. Saat itu Fernie muncul dan mengaku bahwa dirinya berbadan dua dan mengandung anak dari pria bertubuh atletis tersebut. Tak hanya mengaku hamil, Fernie juga menantang Denny melakukan tes DNA yang bertujuan untuk mengetahui bahwa bayi di kandungannya adalah anak dari lelaki 37 tahun itu. Sempat saling tuding dan memanas. Belakangan perkara tersebut menguap begitu saja. Namun secara tak terduga, beberapa hari yang lalu perkara yang sudah tenggelam hampir 6 tahun lamanya mencuat lagi. Lantaran ibunda Denny memposting hasil tes DNA yang dilakukan secara diam-diam oleh Densu dan Fernie di sebuah rumah sakit di Jakarta. Padahal hasil tersebut diketahui bahwa Denny bukanlah ayah biologis anak Fernie yang sempat diklaim beberapa tahun lalu itu. Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan kemarin siang, Denny dan Fernie membeberkan fakta sebenarnya terkait tes DNA tersebut. Saya di sini mau mengakui atas kesalahan saya yang di 6 tahun yang lalu. Dan di sini saya bertanggung jawab atas 6 tahun yang lalu sudah terjadi. Hasil tes DNA-nya sudah keluar, ternyata tidak cocok. Kalau bisa saya salah, pasti saya akan bilang salah. Dan saya juga akan meminta maaf kepada keluarga Denny, kepada semua orang-orang yang di sini juga, kepada fansnya Denny juga, pada semuanya. Kalau misalnya memang hasil tes DNA-nya kalau bisa tidak cocok, ya berarti mungkin saya yang salah. Jadi saya mohon maaf kepada semuanya. Saya sih nggak ngerti ya ini hasilnya ya. Di sini sih ada 15 angka kesamaan, cuman nggak ngerti angka ini apa ya. Tuh saya kan orangnya juga, saya tidak mau menjadi orang yang berdosa ya kan. Kalau bisa kayak gini kan saya otomatis saya memfitnah Densu ya. Jadi lebih baik ya udah, walaupun saya agak trauma sama kalian semua, nggak apa-apa, di sini saya melawan trauma saya. Intinya saya meminta maaf gitu, untuk meminta maaf kepada keluarga Densu. Setelah mempertimbangkan banyak hal dan menunggu keadaan cooling down, tes DNA yang dilakukan pada 8 Februari 2019 akhirnya membuka tabir terpendam 6 tahun lalu. Perihal tudingan Denny menghamili Fernie yang berprofesi sebagai disc jockey itu. Kami memutuskan untuk melakukannya itu di bulan Februari. Walaupun ada kendala dalam masalah waktu semenjak saya hubungi 4 bulan sebelum Februari. Jadi cukup ada penguluran waktu karena kondisi dia yang masih shock sih sebenarnya dia. Sebenarnya waktu penerimaan itu kan lembaga ini nggak sembarangan. Kita pakai lembaga yang memang sesuai dengan prosedur dan di bawah sumpah. Saya aja nggak bisa ngambil kalau nggak ada si Fernie-nya gitu. Dan ketika akhirnya sudah diambil, itu harus kita tanda tangan surat gitu loh, bahwa ini benar kita, terus 2 orang. Dan saya nggak buka. Wah, suruh dia buka. Ada rekamannya, tangannya gemeter. Dan saya cuma bilang gimana? Puas. Kaget dia bilang, saya minta tes lagi. Ya sabar dulu. Saya udah tahu dari awal kamu ini sedang bermain gimmick gitu, karena saya tahu pelaku-pelakunya gitu. Cuman membicarakan hal itu hanya membuat semua menjadi lebih lebar lagi, karena ini urusannya udah pasti ke hukum gitu. Tapi saya kasihan sama kamu. Kamu ini kan perempuan, punya anak 2. Apapun masa lalu kamu, ada jalan kok untuk memperbaikinya. Tapi memang ada konsekuensi yang mana pasti ada ya moral punishment. Bukan semata ingin mengembalikan nama baik Densu yang sempat tercoreng. Tes DNA juga dilakukan untuk membersihkan nama baik Meske Sumargo, sang bunda yang sempat dihina banyak pihak. Saya mau meminta dilakukan tes DNA ini bukan untuk mencelakakan kamu, tapi saya memikirkan masa depan anak itu. Anak itu nggak bersalah, anak itu nggak tahu apa-apa gitu.
Sebenarnya tidak ada pembuktian buat saya, lebih kepada saya harus mengembalikan kehormatan ibu saya. Karena ibu saya single parent. Semua hinaan dan juga semua fitnaan yang diterima ibu saya bayar lunas. Karena ibu saya tidak pernah melahirkan anak tidak bertanggung jawab. Dan orang nggak perlu tahu bagaimana cara ibu saya membesarkan saya. Dan orang juga nggak perlu tahu cerita saya. Karena orang yang senang ya senang, kalau nggak senang pasti nggak senang. Tapi saya harus membuktikan dalam perbuatan saya bahwa ini harus dituntaskan. Setali tiga uang dalam hal itu, hal senada juga disampaikan Ibunda Deni yang yakin bahwa putranya tidak melakukan hal tersebut. Karena setahu saya ya, saya tahu anak saya yang saya ajar gak pernah berbohong, maupun itu sakit, maupun itu apa harus jujur. Kalau memang itu anak kamu, sampai sempat memang 6 tahun yang lalu, Deni itu sujud, "Ma, bukan anak saya, Ma." Saya tahu memang, saya mungkin bisa berbohong sama orang, tapi saya tidak bisa berbohong sama Mama dengan Tuhan. Gitu. Sampai nangis gitu. Maka saya yakin itu bukan. Saya yakin-yakinnya saya. Menanggapi kisru tes DNA antara Deni Sumargo dan Ferni Hasan, tim selebritas yang coba menelaah lebih dalam perihal tes pembuktian itu. Melalui pemaparan Dr. Resa Broto Asmoro, menjelaskan prosedural tes DNA pun disampaikan. Jadi kalau dari segi pemeriksaan DNA, kita sebenarnya untuk kalau udah dapat hasilnya itu memang sudah 99,99% itu memang benar karena ada perhitungannya. Jadi ada nilai-nilai yang memang bisa dilihat apakah dia memasuki hitungan bahwa dia mewakili DNA yang sama atau tidak. DNA itu sebenarnya secara biologisnya itu kan memang gabungan dua rantai, kita sebutnya double helix. Nah, itu merupakan kumpulan kromosom. Jadi satu rantai kromosom itu berasal dari ibu, satu rantai kromosom itu dari ayah. Nanti bergabunglah menjadi si anak. Jadi si anak punya DNA tuh dua rantai gitu. Dua rantai yang kita sebut double helix ini adalah DNA. Jadi pasti si anak ini memiliki 50% DNA dari ibunya, 50% dari DNA bapaknya. Sudah final. Jadi DNA tes itu sebenarnya yang paling bisa mewakili sih. Memang banyak sekali digunakan karena memang ya itu sudah 99,9999% akurat gitu. Tingkat akurasinya sangat tinggi.